Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Allah beri kesempatan kita berkumpul walau melalui Zoom meeting. Insya Allah kita akan amalkan ikhtiar untuk menggapai dan meraih malam Lailatul Qadar. Insya Allah sebagaimana telah disampaikan dalam postingan di WhatsApp, kita akan melaksanakan ikhtiar ibadah di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir ini, insya Allah, untuk menggapai dan meraih keberkahan Lailatul Qadar. Pada acara kita seperti tahun sebelumnya, kita akan isi tausiah untuk meraih berkah menuntut ilmu di malam Lailatul Qadar. Kemudian kita susul dengan tadarus, kita membaca Al-Quran untuk meraih ganjaran mentadaburi atau membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian nanti kita susul setelah membaca Al-Quran, kita berzikir dengan bacaan-bacaan zikir yang masyhur, yang dia disampaikan oleh Nabi SAW walau atau dalam Al-Quranul Karim. Dan terakhir kita membacakan doa bersama untuk keberkahan bagi kita, keluarga, sahabat, kaum muslimin, dimanapun mereka berada. Bapak Ibu sekalian, insya Allah malam hari ini saya akan sampaikan tausiah untuk mereview tentang pentingnya kita berikhtiar di malam-malam Lailatul Qadar. Kenapa kita pilih malam ini? Sebagaimana juga disampaikan, insya Allah lusa malam kita merujuk pada hadis Nabi SAW yang memang memberi informasi kepada kita, raihlah malam-malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dan malam-malam ganjilnya. Saya akan mereview sebentar berkaitan dengan keberkahan malam Lailatul Qadar dan bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Kita berharap semoga Allah anugerahkan keberkahan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam 2 surat yang menjelaskan Lailatul Qadar. Surat yang pertama adalah surat Al-Qadar dan surat yang kedua juga menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar
pada surat Ad-Dukhan. Di dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Makna dari ayat surat Al-Qadar, sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam tafsir untuk surat Al-Qadar dimaknai dengan malam kemuliaan. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu Allah turunkan malaikat-malaikat, termasuk malaikat Jibril sebagai penghulu malaikat, sebagai pemimpinnya malaikat, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Adapun ayat atau surat yang kedua yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar tercantum dalam surat Ad-Dukhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa hu yuhyi wa yumit wa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Adapun terjemahannya Hamim, demi kitab Al-Qur'an yang menjelaskan, sesungguhnya kami, yakni Allah, menurunkannya pada satu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu, yakni malam Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Di dalam tafsir baik Ibnu Katsir atau As-Sa'di menjelaskan bahwa urusan yang penuh hikmah, urusan yang besar dari sisi kami adalah penetapan takdir sanawi, takdir tahunan. Di malam Lailatul Qadar ini Allah tetapkan takdir untuk tahun yang akan datang. 1 tahun yang akan datang. Setiap malam Lailatul Qadar Allah tetapkan penetapan takdir kejadian-kejadian yang akan menimpa manusia dari awal hari dimulainya malam Lailatul Qadar sampai ketemu Lailatul Qadar berikutnya di tahun mendatang. Ada beberapa yang dapat kita tangkap dari 2 ayat, rangkaian ayat dalam surat Al-Qadar dan dalam surat Ad-Dukhan yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, bahwa malam Lailatul Qadar Allah tetapkan takdir sanawi, takdir tahunan. Sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkahi, yakni malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami akan memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yakni penetapan segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk, seperti hidup, mati, rizki, untung baik, untung buruk, dan sebagainya. Ini penjelasan Imam Ibnu Abbas dalam kitab tafsirnya. Demikian juga dirujuk Imam Ibnu Abbas ini oleh Ibnu Katsir dan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian keberkahan yang kedua, kalau tadi
bahwa penetapan takdir pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, dilipat gandakan pahala amal kebaikan. Seperti dalam surat Al-Qadar, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Yaitu satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ganjaran besar dari Allah yang benar, kata Nabi, siapa yang mengabaikannya sungguh dia telah diabaikan. Karena ganjarannya adalah lipat pahala amal lebih dari 1000 bulan. Hanya satu malam kita dianggap beramal setiap malam selama 30.000 hari kurang lebihnya. Atau kalau dalam ukuran tahun selama 83 tahun 4 bulan. Itu sama setara dengan 1000 bulan. Ini bonus besar dari Allah Ta'ala. Inilah malam kemuliaan, malam keberkahan, malam Lailatul Qadar. Maka selayaknya seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada kabar gaib, beriman pada hari akhirat, beriman pada janji Allah yang melimpahkan pahala besar, dia akan memperhatikannya dan mengusahakannya untuk meraih keberkahan yang Allah janjikan. Satu malam lebih baik nilainya daripada 30.000 malam. Kemudian keberkahan yang ketiga, hamba-hamba Allah yang beribadah pada malam itu didoakan dan dapat ucapan salam sejahtera dari para malaikat. Sebagaimana Allah firmankan pula dalam surat Al-Qadar, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Pada malam itu turun malaikat-malaikat termasuk Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Disebutkan pula oleh Nabi SAW, "Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Langit merintih dan layak baginya untuk merintih. Tidak ada satu ruang selebar 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Demi Allah, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan sering menangis." Begitu banyaknya malaikat yang Allah perintahkan turun ke muka bumi sehingga muka bumi menjadi sempit. Malam Lailatul Qadar adalah malam sempit karena dipenuhi oleh malaikat-malaikat dari langit yang Allah perintahkan turun ke muka bumi untuk mendoakan, mengucapkan salam sejahtera kepada hamba-hamba yang beriman yang melaksanakan amal kebajikan di malam itu. Kemudian doa-doa diijabah. Saat terjadinya Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi menghampiri hamba-hamba Allah yang sedang qiyamul lail dan hamba yang berzikir membaca Al-Quran dengan mengucapkan salam kepada mereka. Saat itu pintu-pintu langit, yakni doa-doa hamba, diijabah. Malam ini, malam Lailatul Qadar, doa-doa diijabah. Allah menerima taubat dari para hambanya yang bertobat. Hendaklah kita mengisi malam Lailatul Qadar dengan doa-doa dan pertobatan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dosa-dosa di malam itu juga dihapuskan oleh Allah bagi hamba yang melakukan kebajikan. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, yakni sholat malam. Makna sholat qiyamul lail ini adalah sholat taraweh, sholat tahajud, dan witir. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar atas dasar iman, serta semata-mata mencari ridha Allah,
maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, keberkahan Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, Allah memandang hamba-hambanya, memandang kita semua yang kita mengaku hamba Allah dengan penuh kasih dan rahmat-Nya. Memaafkan dan mengampuni mereka dengan penuh kasih sayang. Disebutkan dalam hadis Ibnu Majah, keutamaan fajar muncul di pagi Lailatul Qadar. Malaikat Jibril berseru, "Wahai jamaah malaikat, turunlah ke bumi malam ini." Jadi kalau malam ini Bapak Ibu, malam Lailatul Qadar, tadi pagi malaikat Jibril sudah menyeru para malaikat di langit. "Wahai jamaah malaikat, turunlah ke bumi malam ini." Para malaikat bertanya, "Wahai malaikat Jibril, apa yang telah dilakukan Allah terhadap umat Muhammad pada malam kemuliaan ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Pada malam Lailatul Qadar ini, Allah memandang mereka dengan penuh kasih dan rahmat, memaafkan dan mengampuni mereka dengan penuh kasih sayang." Semoga kita semua Bapak Ibu mendapatkan pandangan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berkemungkinan besar terjadinya malam Lailatul Qadar sesuai dengan pengajaran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Bapak Ibu, itu tadi keberkahan malam Lailatul Qadar yang luar biasa. Lalu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Supaya kita lebih fokus untuk menjaga amalan-amalan dalam rangka meraihnya. Kita merujuk pada sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di antaranya. Malam Lailatul Qadar itu terjadi dalam 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan serta ganjil bilangannya. Terakhir 10 hari terakhir dan ganjil bilangannya. Dan lebih tegas lagi Nabi SAW dalam hadis Imam Ahmad disebutkan, Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan dalam 10 hari terakhir, yakni malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, atau malam terakhir. Hadis sahih dari Imam Ahmad. Maka Bapak Ibu, Nabi dengan kemurahannya, Nabi dengan keinginan yang kuat agar umatnya, kita semua ini meraih Lailatul Qadar, bonus besar dari Allah. Nabi sudah meringankan kita. Tidak mencari malam ini dalam setahun. Tidak mencari malam Lailatul Qadar dalam sebulan. Tapi kita diminta mencari oleh Nabi malam Lailatul Qadar hanya 5 malam. Yaitu malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27 atau malam 29. Inilah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk meraih bonus besar. Meraih kasih sayang Allah, meraih ampunan Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kita bayangkan kalau diinformasikan Lailatul Qadar ini terjadi hanya 1 malam dalam setahun. Apakah setiap malam kita beribadah dengan ibadah yang sangat kuat di malam setiap malam? Tentu berat. Dan atas kemurahan Allah, Allah sampaikan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa 1 malam yang penuh berkah itu hanya salah satu dari 5 malam. Apakah malam 21 seperti malam hari ini? Atau lusa malam 23? Atau malam 25? Atau malam 27? Atau malam 29? 5 hari ini kita fokus untuk berikhtiar.
Salah satunya insya Allah tetapkan malam Lailatul Qadar. Siapa yang menjaga 5 malam ini dengan amal ibadahnya, zikir dan berdoanya, insya Allah dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam tahun itu. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, carilah malam Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Semoga kita tetap berikhtiar dan tidak termasuk hamba yang mengabaikan bonus besar dari Allah. Ganjaran besar dari Allah ini tidak layak untuk kita abaikan. Oleh karenanya Nabi SAW berpesan dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Bulan ini telah datang kepadamu, yakni bulan Ramadan. Di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik ketimbang 1000 bulan. Barang siapa yang mengabaikannya, maka ia terabaikan dari segala kebaikan. Tidak ada yang mengabaikannya kecuali orang yang diabaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak tergolong hamba yang mengabaikan bonus besar dari Allah ini. Malam keberkahan, malam Lailatul Qadar. Semoga Allah menguatkan kita untuk tetap beribadah pada malam-malam ganjil dari 10 malam bulan Ramadan kali ini. Bapak Ibu sekalian, malam Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi, akan tetapi penting untuk kita ketahui, hanya Allah karuniakan keberkahan itu, lipatan ganjaran itu kepada mereka yang mengisi malam ini dengan amal soleh, dengan amal-amal kebaikan. Nabi SAW menyuruh kita, mengajarkan kepada kita untuk berikhtiar meraihnya. Nabi SAW diceritakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika masuk 10 hari terakhir, maka beliau menghidupkan malam itu dengan membangunkan seluruh anggota keluarganya, serta mengencangkan sarungnya, yakni bersungguh-sungguh siap beribadah di malam itu. Lalu amal-amal apa saja yang dapat kita wujudkan, kita amalkan, kita tegakkan dalam mengisi malam-malam ganjil khususnya di 10 malam terakhir. Yang pertama disebutkan, hendaklah kita menjaga sholat subuh dan isya berjamaah. Disebutkan dari Imam Syafi'i bahwa beliau merujuk kepada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Artinya melaksanakan sholat ini hendaklah berjamaah. Ya. Apakah dia di masjid atau dia di rumah, hendaklah dia mengusahakannya berjamaah atau paling tidak tepat waktu. Ya. Paling tidak tepat waktu. Isya ditegakkan tepat waktu, subuh ditegakkan tepat waktu. Siapa yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Sudah mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena sesuai dengan sabda Nabi SAW. Rasulullah bersabda, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Dan siapa yang melaksanakan sholat isya serta sholat subuh keduanya berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam suntuk, semalam penuh dia dianggap sholat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hal ini saja kita lakukan, kita sudah dianggap melaksanakan sholat semalam suntuk dan ganjarannya pas malam Lailatul Qadar 1000 bulan.
83 tahun 4 bulan kita dianggap sholat semalam suntuk. Kemudian yang kedua, selain sholat fardu, isya, dan subuh sebagai batas-batas dimulainya Lailatul Qadar dan berakhirnya Lailatul Qadar. Awal Lailatul Qadar adalah hilangnya ufuk merah di langit, yakni waktu isya. Dan berakhirnya Lailatul Qadar adalah terbitnya fajar, matla'il fajar, yaitu azan subuh. Jadi dimulai dari azan isya sampai azan subuh. Kemudian sholat malam, yakni taraweh, tahajud, dan witir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, barang siapa melaksanakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah semata, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Inilah amal mengisi malam Lailatul Qadar. Taraweh, mungkin nanti malam kita bisa tahajud, apakah 2 rakaat atau 4 rakaat atau 8 rakaat, dipersilahkan. Paling tidak kita tahajud 2 rakaat. Tetapi witir hanya sekali. Apakah witirnya setelah tarawih tadi atau nanti witir setelah tahajud. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah amal membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapat 1 kebaikan. 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, namun alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan waktu turunnya Al-Quran. Untuk itu adalah salah satu hal yang penting dianjurkan bagi kita membaca dan tadarus Al-Quran. Dan amal tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran ini adalah salah satu amal yang besar ganjarannya saat dibaca di malam Lailatul Qadar. Pas turunnya Al-Quran, tanazzalul malaika, Allah turunkan malaikat bersamaan malam Lailatul Qadar mengucapkan salam kesejahteraan bagi mereka yang menghargai Al-Quran dengan membacanya di malam Lailatul Qadar. Kemudian kita ambil kesempatan pula karena Allah tadi membuka pintu-pintu langit, yakni diijabah doa-doa. Maka hendaklah kita memperbanyak doa. Pesan Nabi SAW di antara doa penting dan agar dizikirkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maafkanlah aku. Atau dalam kalimat doa yang diajarkan atau zikir yang diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha yang lainnya, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Dan doa-doa lainnya adalah kesempatan bagi kita agar kita mendapatkan kebaikan dan pengabulan doa dari Allah di malam Lailatul Qadar. Dan bersamaan dengan penetapan takdir, Imam Bukatsir menyebutkan malam Lailatul Qadar Allah tetapkan takdir itu di akhir malam menjelang selesainya malam Lailatul Qadar. Dan sepanjang malam Allah membuka pintu pengabulan doa bagi hamba. Termasuk berkaitan dengan takdir yang bakal Allah tetapkan. Sesuai dengan sabda Nabi, takdir yang akan menimpa seseorang tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Maka jika malam Lailatul Qadar hamba berdoa, kemudian Allah mengabulkan doanya, walaupun dalam takdir mu'allaq, seseorang misalnya mendapatkan rizki
seukuran tertentu dalam tahun mendatang. Dengan doa hamba yang begitu kuatnya dan dikabulkan Allah, Allah tambahkan ditulis. Bila seorang hamba ditakdirkan tahun mendatang mendapatkan musibah, maka dengan doa di malam Lailatul Qadar Allah kabulkan, Allah rubah ketetapan musibah itu menjadi keselamatan bagi hamba. Takdir yang akan menimpa seorang tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Allah berfirman pula bahwa takdir ketetapan ini di tangan Allah lah pengubahannya. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang dikehendaki. Di sisinya lah terdapat umul kitab, lauhul mahfud, catatan takdir. Allah dapat mengintervensi langsung karena Dia yang menetapkan, Dia pula yang bisa menghapuskan. Inilah manfaat doa di malam Lailatul Qadar untuk mendapatkan takdir baik pada tahun yang akan datang. Kemudian amalan berikutnya selain doa adalah zikir. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir sebanyak-banyak. Juga bagian dari zikir adalah zikir pertobatan, istighfar kepada Allah, serta membaca salawat. Karena Allah juga berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah. Wahai orang-orang beriman, supaya kalian beruntung. Kita semua yang hadir di sini diseru oleh ayat ini, bertobatlah kalian semua supaya kalian beruntung. Juga kita maklum perintah Allah untuk kita membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Dan kita juga maklum bagaimana keberkahan salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah mengucapkan salawat kepada hamba yang mengucapkannya 10 kali. Kita bisa bayangkan kalau salawat ini diterima oleh Allah dan kita dibalas 10 ucapan salawat untuk kita. 10 kali dari Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Dan kita berharap semoga amal-amal yang kita ikhtiarkan di malam-malam Lailatul Qadar ini benar-benar terwujud. Kemudian tidak kalah pentingnya di malam Lailatul Qadar kita bersedekah, sisihkan sebagian. Kita berbagi dengan sesama. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu malaikat Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, bertadarus bareng sama Rasulullah. Membaca sama-sama dengan Rasulullah dan Jibril mengkoreksi bacaan Nabi bila Nabi terlupakan. Karena dahulu Al-Quran saat awal-awal belum tertulis, belum ditulis, sehingga dihafal saja oleh Nabi SAW. Dan demikian juga saat itu Nabi banyak berderma, bersedekah. Bahkan disebutkan kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan itu melebihi angin yang berhembus. Inilah di antara amal-amal yang dapat kita wujudkan, yakni kita jaga di malam-malam ganjil, sholat jamaah isya dan subuh. Kemudian sholat tarawehnya, sholat tahajudnya, dan witirnya. Kemudian bacaan Al-Qur'annya. Memperbanyak doa. Berzikir, istighfar, dan baca salawat. Kemudian sedekah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada halangan untuk meraih Lailatul Qadar dimanapun kita berada, termasuk bagi wanita yang sedang haid. Tidak ada halangan untuk meraih Lailatul Qadar. Hanya saja ia tidak bisa sholat. Karena memang uzur
yang memang Allah tetapkan. Maka siapa yang memenuhi uzur yang Allah telah uzurkan kepadanya dengan niat intim untuk mengisi malam Qadar, Allah akan besarkan dengan amal-amal kebajikan lainnya. Mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Siapa saja yang Allah terima amalannya, dia akan mendapatkan bagian malam itu. Bacaan Qur'annya, istighfarnya, zikirnya, salawatnya. Insya Allah, Allah terima walau dalam keadaan kondisi haid atau sedang dalam musafir, dalam safar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi sekedar untuk menyegarkan ingatan kita dan memotivasi kita semua bersama untuk beramal kebajikan, meraih keberkahan malam Lailatul Qadar yang Allah telah ringankan untuk kita melalui informasi dari Nabi SAW. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dan malam ganjilnya. Malam 21-nya, malam 23-nya, malam 25-nya, malam 27-nya, dan malam 29-nya. Alhamdulillah, tahun ini kita sama mengawali Ramadan. Sehingga malam 21-nya jelas meyakinkan. Malam 23-nya jelas meyakinkan. Kita menjadi masalah jika awal Ramadannya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Sehingga boleh jadi kita anggap malam ganjil, sesungguhnya dia malam genap. Maka untuk kondisi di mana terjadi ikhtilaf awal Ramadan, maka yang kita harus jaga 10 malam semuanya. Karena boleh jadi kita jaga malam ganjil, ternyata faktanya malam itu malam genap. Inilah karunia Allah kepada kita tahun ini. Kita dikaruniai kesepakatan mengawali Ramadan. Oleh karenanya, mari kita sama-sama ikhtiarkan menjaga malam-malam ganjil Ramadan dengan amal-amal kebajikan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita mengisi dengan membaca Al-Quran. Insya Allah tarawih tadi telah kita tunaikan dan kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Insya Allah berikutnya nanti berzikir dan berdoa. Untuk bacaan Al-Quran, Bapak Ibu silakan kita baca bersama. Kita baca bersama surat Ar-Rahman untuk malam ini. Surat Ar-Rahman. Silakan Bapak Ibu mengambil Al-Quran untuk kita baca bersama. Surat Ar-Rahman. Surat ke-55. Baik, Bapak Ibu sudah siap untuk kita baca sama-sama. Saya juga akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal insana, Allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونهر ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام
فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Terhadap nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Terhadap nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Terhadap nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman ini 31 kali. Untuk kita merenung begitu besar karunia Allah yang Allah telah limpahkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Dan hendaklah kita tergolong hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat yang datang dari-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami kepada hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ya Rahman, ya Rahim. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita isi dengan amalan zikir. Saya akan tayangkan ini zikir yang pertama, zikir tasbih subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Kemudian zikir asma Allah, ya Ghafurun Wadud, ya Rahimun Wadud. Wahai Zat yang Maha Pengampun, lagi yang Maha mencintai hamba. Wahai Zat yang Maha Pengasih, lagi Maha mencintai hamba. Kita semua ingin dicintai Allah, maka hendaklah kita melafadzkan asma Allah Al-Wadud yang maknanya Maha mencintai hamba yang beriman. Kemudian nanti disusul zikir istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian zikir sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Di dalam zikir istighfar, sayyidul istighfar tercantum dua amalan pokoknya, yaitu istighfar dan bersyukur kepada Allah. Di dalam kalimat zikir ini disebutkan dua wasilah untuk mendapat penjagaan karunia dari Allah dan limpahan tambahan karunia dari Allah, yaitu kalimat khususnya aku mengakui nikmat darimu kepadaku. Aku mengakui dosa-dosaku kepadaku. Bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur pasti Allah tambah. Dan mengakui dosa juga menjadi wasilah Allah selalu tambahkan nikmat kepadanya. Kemudian salawat Nabi SAW nanti kita baca sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian zikir khusus yang diajarkan Nabi di malam Lailatul Qadar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian terakhir kita berzikir hamdalah sebagai bagian dari syukur kita. Mari Bapak Ibu sekalian kita lafadzkan zikir-zikir sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Yang pertama zikir tasbih. Kita zikir bersama-sama.
Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Ya ghafurun wadud, ya rahimun wadud. 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 Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام
ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الرضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الحمد لله 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 يا الله 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 الحمد لله. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana fir lana wa li ahlina wa auladina wa aqaribina wa ashabina wa jarina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami semua. Ampunilah dosa anggota keluarga kami semua. Ampunilah dosa-dosa anak-anak kami semua dan cucu kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kaum kerabat kami. Ampunilah dosa sahabat-sahabat kami. Ampunilah dosa tetangga-tetangga muslim kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Allahumma barik lana wa ahlina wa auladina wa malina rizkina wa umrina wa amrina ya karim ya arhamar rahimin.
Ya Allah, limpahkan berkah-Mu untuk kami. Limpahkan berkah-Mu untuk keluarga kami. Limpahkan berkah-Mu ya Allah untuk anak-anak kami. Limpahkan berkah-Mu untuk harta yang Engkau telah rizkikan kepada kami. Limpahkan berkah-Mu untuk harta yang akan Kau rizkikan kepada kami. Ya Allah, limpahkan berkah-Mu pada segala urusan hidup kami. Limpahkan berkah-Mu untuk umur kami dan kesehatan kami. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhan, kami sangat membutuhkan anugerah dari-Mu ya Allah. Kami sangat membutuhkan karunia dari-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Rahman, ya Rahim. Kami memuji-Mu dengan segala kebaikan pujian. Dan kami mohon pertolongan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur atas semua nikmat-Mu. Dan kami mohon pemeliharaan dan penambahan nikmat dari-Mu ya Allah. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu atas nikmat semua kebaikan yang telah kami terima. Segala puji bagi-Mu ya Allah atas nikmat yang akan kami terima. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi, ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi, ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami mohon padamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, ya Allah. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari segala keburukan dunia dan akhirat, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, ya Allah. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kami harapkan, perlindungan-Mu yang kami inginkan, pelindungan-Mu untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, ya Allah, yang kami inginkan. Perbaikan atas segala urusan hidup kami yang selalu kami panjatkan, ya Allah. Ya Allah, perbaikan atas segala urusan hidup kami yang selalu kami panjatkan, ya Allah. Ya Allah, keberkahan rizki dari-Mu selalu kami nanti-nantikan, ya Allah. Keberkahan rizki dari-Mu selalu kami nantikan, ya Allah. Limpahkan rahmat-Mu kepada kami dengan limpahan yang tak pernah putus. Terimalah semua amal dan karya kami, ya Allah, dengan perolehan ganjaran yang tak terhitung. Ya Rahman, karuniakan kepada kami kekuatan, kesehatan dalam naungan ridha-Mu, yang dengan itu kami tetap beramal soleh, ya Allah. Lindungilah kami dengan lindungan-Mu, yang tak akan pernah seorang pun dari hamba-Mu dan makhluk-Mu yang dapat membahayakan kami. Lindungilah kami dengan lindungan-Mu yang tak akan pernah seorang pun dari hamba-Mu dan makhluk-Mu yang dapat membahayakan kami, ya Allah. Karuniakan kami cahaya kebaikan, ya Allah. Cahaya dari depannya, cahaya dari arah belakangnya, cahaya dari atasnya, dan cahaya dari segala arahnya, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang mengangkat derajat hamba-hamba-Mu. Angkatlah derajat kami dengan setiap amal yang kami ikhtiarkan. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami dari berbagai musibah yang dengannya kami semua akan selamat. Luaskan rizki kami, ya Allah, yang dengannya kami akan terus beramal untuk masyarakat dan keluarga kami. Sukseskan cita-cita kami, ya Allah. Sukseskan harapan-harapan kami, ya Allah, yang dengannya kami akan menjadi lebih baik.
Kuatkan kami dalam usaha dan ikhtiar kami, yang dengannya kami akan lebih bersemangat memperjuangkan kepentingan orang banyak. Ya Allah, kuatkan dalam usaha dan ikhtiar kami, yang dengannya kami akan lebih bersemangat memperjuangkan kepentingan orang banyak. Ya Allah, jadikanlah hamba menjadi hamba yang telah disebut oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya Allah, jadikanlah akibat semua urusan kami adalah kebaikan. Lindungilah kami dari kehinaan dan kegagalan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah segala urusan hidup kami. Ya Allah, wahai Zat yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri. Engkaulah pemilik segala keagungan. Engkaulah pemilik segala kemuliaan. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan hidup kami, ya Allah. Lapangkanlah hati-hati kami, hati anak-anak kami, hati keluarga kami. Ya Allah, jangan Kau biarkan pada diri kami satu dosa, kecuali Engkau ampunkan. Jangan Kau biarkan suatu cacat pada kami, kecuali Engkau tutupkan. Jangan Kau biarkan kesulitan pada urusan kami, kecuali Engkau bukakan jalan keluar, ya Allah. Jangan Kau biarkan hutang pada kami, kecuali Engkau lunaskan. Jangan Kau biarkan hajat dunia kami dan ukhrawi kami yang Engkau ridhai dan baik bagi kami, kecuali Engkau penuhkan. Wahai Zat yang Maha Pengasih, Engkaulah yang selalu kami harapkan. Wahai Zat yang Maha Pemurah, Engkaulah yang selalu kami harapkan. Ya Rahmanu, Ya Rahim, kami mohon padamu kesehatan badan kami, kesucian jiwa kami, kejernihan pikiran kami, budi pekerti baik pada sikap dan perilaku kami, keridhaan hati menghadapi takdir-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk-Mu. Aku mohon kepadamu, ya Allah, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semua nikmat rizki darimu, ya Allah, kami harapkan. Ya Rahman, ya Rahim, kami berlindung padamu dari lenyapnya kenikmatan darimu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan darimu, dari berubahnya kesejahteraan atas limpahanmu, ya Allah, dari azabmu, ya Allah, yang datang tiba-tiba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah bangsa kami, lindungilah negeri kami, ya Allah, lindungilah kaum muslimin di negeri kami khususnya, ya Allah, limpahkan kesejahteraan kepada mereka, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Ya Allah, anugerahkanlah kesehatan pada badan kami, anugerahkanlah keselamatan, ya Allah, pada kami. Anugerahkanlah, ya Allah, kepada kami perlindungan, ya Allah. Lindungilah kami dari kekufuran. Lindungilah pula kami dari kemiskinan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau, ya Rahman. Ya Allah, kami mohon padamu ampunan. Ampunan yang Engkau limpahkan pada malam Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami semua. Ampunilah keluarga kami semua, anak-anak kami semua, kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, amankanlah kami semua dari rasa takut, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tempat bersandar kami, ya Allah. Hilangkan kami dari kekhawatiran, kegelisahan, dan kegundahan, ya Allah. Mudahkan segala urusan hidup kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili, ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu dengan seluruh kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui,
Kami berlindung padamu dari segala keburukan, ya Allah, dunia dan akhirat, baik yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui, ya Allah. Kami mohon padamu kebaikan semua doa yang pernah diminta oleh hamba dan nabimu yang saleh. Ya Allah, kami mohon kebaikan dari semua doa yang pernah diminta oleh hamba-hambamu yang saleh dan nabimu. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari keburukan yang pernah diminta dari hamba-hambamu yang saleh dan nabimu, ya Rahmanu, ya Rahim. Ya Allah, sungguh kami mohon ampunan dan kemaafan darimu, ya Allah. Ya Allah, berkahilah kami di malam ini, ya Allah. Berkahilah keluarga kami di malam ini khususnya, ya Allah. Yang kami berharap, ya Allah, di antara kami semua yang hadir ini mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, ya Allah. Yang telah Engkau kabarkan di dalam kitab suci-Mu, ya Allah. Yang telah Engkau kabarkan melalui lisan Nabi-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah. Kami sangat berharap, ya Allah, Engkau karuniakan kepada kami keberkahan malam Lailatul Qadar. Allahumma ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya wasi'al maghfirah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak Ibu sekalian, la ilaha illallah. Ya Allah. Kita cukupkan untuk kajian zikir, baca Al-Quran, tadarus, dan doa pada malam hari ini. Insya Allah kita akan tetap lakukan pada malam ganjil berikutnya, yaitu malam ke-23. Terima kasih atas partisipasinya. Sesungguhnya kita bersama-sama saling menopang dan semakin banyak orang yang bersama dalam kebaikan, malaikat-malaikat juga akan memberikan berkah dengan lebih besar lagi. Semoga Allah limpahkan keberkahan yang banyak bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi dan serta yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.